Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja sektor publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Sebelum itu kita akan perkenalkan diri yang dimulai dengan Rehan Satria. Nama saya Raihan Satria Perdana Jaya dengan NIM 14022210088. Nama saya Dwipa Alfarisi, NIM 14022210198. Nama saya Muhammad Ilal Gunawan dengan NIM 14022131355. Nama saya Muhammad Afar Dibda dengan NIM 14022213158. Nama saya Dionisius Agung dengan NIM 14022132666. Dan nama saya Fia Sabiu dengan NIM 14022132999. Pengukuran kinerja. Kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian pelaksanaan suatu program dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika ada kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan tanpa ada tujuan atau target. Kinerja tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukur sebagai pembanding. Tiga tujuan ukuran kinerja. Yang pertama, membantu memperbaiki kinerja pemerintah untuk fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Yang kedua, pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan Satria. Baik, selanjutnya ada manfaat pengukuran kinerja publik. Yang pertama itu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja. Kemudian ada memberikan penghargaan dan hukuman objektif berdasarkan pencapaian kinerja. Selanjutnya ada mengungkap permasalahan terjadi. Selanjutnya ada penilaian kinerja atau value for money. Tolak ukurnya dibagi menjadi tiga, yaitu ekonomi. Ekonomi itu terkait dengan pemanfaatan input, kemudian ada efisiensi, terkait dengan output dan input, kemudian yang terakhir ada efektivitas, itu terkait dengan outcome dan output. Selanjutnya ada penentuan indikator kinerja yang mempertimbangkan beberapa komponen. Yang pertama ada cost of service atau biaya pelayanan, kemudian ada utilization rate atau utilisasi sumber daya, kemudian ada quality and standard atau kualitas layanan, kemudian ada service coverage atau cakupan layanan, yang terakhir ada satisfaction atau kepuasan pelanggan. Selanjutnya ini di segi ekonomi yang bisa kita lihat di tabel, itu ada tahun, ada anggaran, sama ada realisasinya. Ini realisasi anggaran tahun 2015. Yang pertama ada belanja langsung sebesar 39.229.706.191 rupiah. Setelah itu ada belanja tidak langsung sebesar 5.913.3.647 rupiah dengan total anggaran sebesar 45.142.709.838. Kemudian yang realisasi belanja langsung itu sebesar 35.373.128.440 rupiah dan belanja tidak langsung sebesar 5.717.993.472 rupiah dengan total realisasinya sebesar 41.091.081.912. Kemudian kita cari nilainya, yaitu dengan membagi realisasi dibagi anggaran dikali 100% dengan hasil 91%. Dan dikatakan ekonomis karena realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran dan dapat mencapai target output. Lalu ada segi efisiensi, yang ini pengukuran efisiensi pada tahun 2015. Program yang pertama yaitu program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan atau sub kegiatan
yaitu penyediaan barang dan jasa perkantoran dengan indikator kinerja waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran bulanan dengan target sebesar 1.721.439.073 rupiah dengan realisasi sebesar 1.433.127.056 rupiah dengan persentase sebesar 83,25%. Lalu program yang kedua yaitu peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan atau subkegiatan yaitu pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran dengan indikator kinerja yaitu waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana dan prasarana perkantoran dengan target sebesar 2.024.650.570 rupiah dengan realisasi sebesar 1.413.285.167 rupiah dengan persentase sebesar 69,80%. Lalu program yang ketiga yaitu program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa dengan kegiatan atau subkegiatan yang pertama yaitu publikasi, penyelenggaraan, dan pembangunan daerah dengan indikator kinerja yaitu jumlah kegiatan publikasi, penyelenggaraan, dan pembangunan daerah yang dilakukan dengan target sebesar 2.187.931.575 rupiah dengan realisasi sebesar 1.820.344.080 rupiah dengan persentase sebesar 83,20%. Lalu kegiatan atau subkegiatan yang kedua yaitu pengelolaan dan pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah dengan indikator kinerja, jumlah data, dan informasi yang diupload di website dengan target 600 juta 655 rupiah dengan realisasi sebesar 587.576.547 rupiah dengan persentase sebesar 89,62%. Selanjutnya. Selanjutnya program yang keempat ada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan kegiatan atau subkegiatan pemanfaatan jasa internet untuk pendidikan dengan indikator kinerja waktu pelaksanaan pemanfaatan layanan internet pada 5 lokasi dengan target sebesar 87.042.630 rupiah dengan realisasi sebesar 86.165.730 rupiah dengan persentase sebesar 98,99%. Lalu program yang terakhir atau yang kelima adalah program peningkatan pemanfaatan pembangunan sarana. Program peningkatan pemanfaatan dengan kegiatan atau subkegiatan yaitu pembangunan sarana jaringan dengan indikator kinerja pembangunan CCTV dengan target sebesar 6.558.741.765 rupiah dengan realisasi sebesar 6.286.732.277 rupiah dengan persentase sebesar 95,85%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Afra. Program selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi dengan subkegiatan pembangunan sistem informasi pelayanan publik dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi ke pusat data. Terus ada indikator kinerjanya jumlah sistem informasi pelayanan publik dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi ke pusat data dengan target 993.307.304 rupiah dengan realisasi 978.109.785 dengan persentase 98,47%. Subkegiatan kedua ada pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi pelayanan publik dengan indikator kinerja waktu pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pelayanan publik per bulan dengan target 932.577.720 rupiah dengan realisasi
Rp868.540.056 dengan persentasi 93,13%. Next. Subkegiatan ketiga ada pembinaan, pengawasan, dan penertiban penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi dengan indikator kinerja, waktu pengawasan dan penertiban perizinan dan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi dengan target Rp184.356.570 dengan realisasi Rp172.512.906 dengan persentase 93,58%. Subkegiatan keempat ada pembangunan prasarana jaringan telekomunikasi dengan indikator kinerja jumlah pembangunan grounding gedung pemerintah Kota Surabaya atau gedung dengan target Rp328.905.860 dengan realisasi Rp284.438.535 dengan persentase 86,48%. Subkegiatan kelima ada pemeliharaan prasarana jaringan telekomunikasi dengan indikator kinerja waktu pelaksanaan pemeliharaan tiga jenis prasarana jaringan telekomunikasi dengan target Rp2.299.178.134 dengan realisasi Rp1.999.900.728 dengan persentase 86,98%. Subkegiatan keenam ada pemanfaatan menara bersama telekomunikasi dengan indikator kinerja waktu pelaksanaan pengawasan mengenai pemanfaatan menara bersama yang dilakukan. Dengan target 395 persentase 79,96%. Subkegiatan ketujuh ada peningkatan dan pendayaan open source software dengan indikator kinerja terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendayagunaan open source software dengan target Rp440.530.450 dengan realisasi Rp409.838 dengan persentase 93,03%. Subkegiatan ke-8 ada sosialisasi pemanfaatan pelayanan publik berbasis TIK dengan indikator kinerja jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan TIK dengan target Rp2.750.202.093 dengan realisasi Rp2.878.612 dengan persentase 75,93%. Program yang keenam ada program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan dengan subkegiatan pelayanan keluhan atau pengaduan masyarakat dengan indikator kinerja waktu pelayanan keluhan atau pengaduan masyarakat dengan target Rp299.697.860 dengan realisasi Rp270.925.948 dengan persentase 91,62%. Selanjutnya dari segi efektivitas untuk kurun pencapaiannya ya kalau kurang dari 50% termasuk kriteria sangat rendah. Terus untuk antara 51% sampai 65% termasuk kriteria rendah. Untuk eh, interval nilai 66% sampai 75% termasuk sedang, 76% sampai 90% termasuk tinggi, dan 91% sampai 100% termasuk sangat tinggi. Selanjutnya. Yang pertama, untuk sasaran programnya yaitu pelayanan administrasi kantoran. Indikator kinerjanya waktu pelaksanaan penyediaan 9 jenis barang dan jasa perkantoran. Formulasi indikatornya yaitu realisasi penyediaan barang dan jasa dibagi dengan target penyediaan barang dan jasa. Capaian kinerjanya 12 dari 12 atau 100%.
Sasaran yang kedua yaitu peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Indikatornya waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan tiga jenis sarana dan prasarana perkantoran. Formulasi indikatornya realisasi pengadaan dan pemeliharaan dibagi target. Capaian kinerjanya 12 dari 12 atau 100%. Yang ketiga, pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa. Indikatornya jumlah kegiatan publikasi penyelenggaraan pembangunan daerah yang dilakukan, terus jumlah data dan informasi yang diupload di website surabaya.go.id. Indikator yang pertama, jumlah kegiatan publikasi dibagi target kegiatan publikasi. Ini 78 dari 78 atau 100%. Sementara yang kedua, indikatornya jumlah data dan informasi yang diupload di website, dibagi dengan target data dan informasi yang diupload di website. Capaian kinerjanya 1883 dari 1872 atau melebihi target. Next. Sasaran yang keempat yaitu program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Indikator kinerjanya waktu pelaksanaan pemanfaatan layanan internet pada 5 lokasi. Formulasi indikatornya realisasi pelaksanaan pemanfaatan layanan internet pada 5 lokasi dibagi targetnya. Ini capaian kinerjanya 12 dari 12 atau 100%. Sasaran yang kelima yaitu program peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Indikatornya ada tiga. Yang pertama pembangunan CCTV, yang kedua waktu pemeliharaan sarana jaringan komunikasi dan informasi, yang ketiga jumlah sistem informasi pelayanan publik dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi ke pusat data. Indikator yang pertama realisasi pemeliharaan sarana jaringan komunikasi dan informasi dibagi targetnya. Ini capaiannya 12 dari 12 atau 100%. Yang kedua, realisasi jumlah sistem informasi pelayanan publik dan sistem informasi manajemen dibagi targetnya. Ini capaiannya 10 dari 10 atau 100%. Terus, indikator lainnya yaitu waktu pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pelayanan publik. Indikator formulasinya realisasi pelaksanaan pengembangan pemeliharaan sistem dibagi target pelaksanaannya. Ini capaian kinerjanya 12 dari 12 atau 100%. Selanjutnya. Selanjutnya, indikator kinerja programnya eh, ada waktu pengawasan, penertiban, perizinan, dan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi. Untuk formulasi indikatornya, realisasi waktu dan pengawasan dan penertiban perizinan dan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi. Untuk eh, untuk target waktu pengawasan dan penertiban perizinan dan penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi. Untuk capaian kinerjanya 12 per 12 dikali 100% sama dengan 100%. Selanjutnya indikatornya jumlah pembangunan grounding gedung pemerintah Kota Surabaya. Untuk formulasi indikatornya realisasi jumlah pembangunan grounding gedung, target jumlah pembangunan grounding gedung. Capaian kinerjanya 65 per 65 kali 100% sama dengan 100%. Selanjutnya untuk indikatornya terdapat waktu pelaksanaan pemeliharaan tiga jenis prasarana jaringan telekomunikasi. Untuk formulasi indikatornya realisasi pelaksanaan tiga jenis prasarana jaringan telekomunikasi. Target pelaksanaan tiga jenis prasarana jaringan telekomunikasi. Untuk capaian kinerjanya 12 per 12 dikali 100% sama dengan 100%. Lalu indikator selanjutnya itu adalah waktu pelaksanaan pengawasan mengenai pemanfaatan menara bersama yang dilakukan. Untuk formulasi indikatornya, realisasi pelaksanaan pengawasan mengenai pemanfaatan menara bersama. Target pelaksanaan pengawasan mengenai pemanfaatan menara bersama dengan capaian kinerja 12 per 12 kali 100% sama dengan 100%. Next. Indikator selanjutnya terdapat 4 kegiatan untuk peningkatan pendayagunaan open source software.
Dengan formulasi indikatornya, realisasi terlaksananya 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendaya gunaan open source software. Target pelaksanaan 4 kegiatan untuk peningkatan dan pendaya gunaan open source software. Dengan capaian kinerjanya 12/12 dikali 100% sampai dengan 100%. Lalu indikator selanjutnya jumlah penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan TIK dengan formulasi indikator realisasi penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan TIK. Target penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan TIK dengan capaian kinerja 12/12 dikali 100% sama dengan 100%. Sasaran yang keenam yaitu program mengintensifkan pengenangan pengaduan masyarakat dengan indikator kinerja program yaitu waktu pelayanan keluhan atau pengaduan masyarakat dengan formulasi indikator realisasi pelayanan keluhan atau pengaduan masyarakat. Target pelayanan keluhan atau pengaduan masyarakat dengan capaian kinerja 12/12 dikali 100% sama dengan 100%. Next. Kesimpulannya yang pertama, capaian kinerja termasuk ekonomis karena realisasi input lebih kecil dari anggaran sebesar 91%. Yang kedua, capaian kinerja termasuk efisien dengan perbandingan output atau input rata-rata 85%. Yang ketiga, capaian kinerja termasuk efektif dengan perbandingan output atau outcome 100% untuk semua program. Ada indikator perbaikan efisiensi program. Yang pertama, waktu pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan 3 jenis sarana prasarana kantor hanya 69%. Yang kedua, waktu pelaksanaan pengawasan pemanfaatan menara bersama hanya 79%. Yang ketiga, penyelenggara sosialisasi dan pembinaan TIK hanya 75%. Uh, Selanjutnya aku akan balikin lagi ke Vias. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.